Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan An-Nasril Wafda dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan mempresentasikan tugas PPKN tentang mekanisme pemberhentian presiden. Mekanisme pemberhentian presiden. Alasan-alasan pemberhentian presiden. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur sebagai berikut. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Berdasarkan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Hamdan Zulfa dalam buku Impeachment Presiden halaman 51 mengemukakan ada dua alasan presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu: 1. Melakukan pelanggaran hukum berupa A. Pengkhianatan terhadap negara, B. Korupsi, C. Penyuapan, D. Tindak pidana berat lainnya, atau E. Perbuatan tercela. 2. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Step ke-1. Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR. Hanya terlebih dahulu mengajukan permintaan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Saya menambahkan catatan. Salah satu fungsi legislasi DPR memiliki tugas dan wewenang. 1. Menyusun program legislasi nasional (prolegnas). 2. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang RUU. Tugas dan wewenang DPR lainnya antara lain: 1. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. 2. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kemudian selanjutnya step kedua, MK, Mahkamah Konstitusi. MK, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. Step ketiga, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apabila MK memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Saya juga menambahkan catatan bahwa tugas dan fungsi MPR adalah: 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan
presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Kemudian step keempat, hasil keputusan. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.